Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alfitra Frizi. Saya dari kelas 11 MIPA 1 dari sekolah SMA Negeri 1 Tarakan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Hal pertama yang perlu kita ketahui dari teks eksplanasi ini adalah pengertiannya. Jadi teks eksplanasi ini merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena, baik dalam hal peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lain. Biasanya teks ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Lalu, yang perlu kita ketahui adalah tujuan utama dari teks eksplanasi ini sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena ini. Lalu, teks eksplanasi ini mempunyai 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, lalu ada deretan penjelas, lalu ada interpretasi atau kesimpulan. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini menjelaskan tentang latar belakang mengenai topik yang sedang dibahas. Biasanya terdapat 4 hal penting di dalamnya, yaitu definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Lalu yang selanjutnya adalah deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi tentang penjelasan mengenai mengapa fenomena tersebut dapat terjadi, dan biasanya terdiri lebih dari 1 paragraf. Isinya dapat berupa penyebab dan akibat mengenai fenomena tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi sendiri merupakan teks penutup yang bersifat pilihan. Jadi tidak harus ada dalam teks tersebut karena bersifat opsional. Di beberapa teks mungkin ada, di beberapa teks eksplanasi mungkin ada, dan di beberapa teks eksplanasi lainnya mungkin tidak ada. Jadi bagian ini berisi tafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu, tetapi dengan lebih luas dan menyeluruh. Lalu kesimpulan yang hampir sama dengan interpretasi, tapi bedanya pada bagian akhir teks ini terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena dengan hanya bersifat umum, dan sama dengan yang tadi ini bersifat opsional, tidak harus ada. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi ini sendiri. Singkatnya, ada ilmiah, logis, dan objektif. Dan panjangnya, teks eksplanasi ini yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, mempunyai 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Lalu informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi ini berdasarkan fakta, jadi tidak dibuat-buat. Lalu fakta ini sendiri biasanya memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Lalu selain ciri-ciri, kita berlanjut ke kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi ini sendiri. Singkatnya, teks eksplanasi ini sendiri mempunyai kopula, kata kerja aktif, konjungsi, keterangan waktu, istilah ilmiah, dan kata ganti benda. Nah, jadi dalam teks eksplanasi ini, yang pertama kaidah kebahasaannya, fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Jadi misalnya tuh gempa, bumi, banjir, dan sebagainya. Lalu biasanya menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja aktif. Lalu biasanya juga menggunakan kalimat pasif dalam penulisannya. Lalu menggunakan konjungsi waktu dan klausal, contohnya jika, bila, sehingga, sebelum, dan sebagainya. Eksplanasi sendiri ditulis untuk menerangkan bahwa secara klausal itu benar adanya. Lalu kita berlanjut ke seksi berikutnya, yaitu cara menulis teks eksplanasi ini sendiri. Yang pertama adalah menentukan topik. Jadi tentukanlah fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin disajikan. Usahakan topik tersebut menarik agar pembaca dapat
membacanya dengan Lalu, selanjutnya adalah membuat rancangan kerangka atau teks. Jadi setelah kita menentukan topik, kita harus membuat kerangka berdasarkan struktur eksplanasi yang sudah dijelaskan tadi, ada 3. Lalu jika kita setelah membuat rancangan kerangka atau teks, kita dapat mengumpulkan referensi, contohnya seperti fakta dan data, mengenai penggambaran bagaimana peristiwa atau fenomena tersebut terjadi. Lalu kembangkanlah kerangka tersebut yang telah dibuat, sehingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Lalu yang terakhir adalah menyunting teks. Jadi jika ada kesalahan penggunaan kata yang tidak sesuai, dapat diperbaiki layaknya pada penulisan pada umumnya. Lalu kita berlanjut pada contoh teksnya. Di sini ada Candi Borobudur. Maka di sini paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum. Lalu ke bawahnya sampai dengan sebelum pada 1991 di situ itu adalah deretan penjelas, dan pada 1991 ke bawah itu adalah interpretasi atau kesimpulan. Lalu penjelasan lebih lanjut mengapa teks ini disebut sebagai teks eksplanasi. Jadi dalam teks ini ada kalimat yang mempunyai fakta berdasarkan konteks ilmiah tentang bagaimana terbentuknya candi tersebut. Dan teks ini juga bersifat logis dan masuk akal dengan didukung beberapa teori dan maupun keterangan waktu dan tempat. Contohnya adalah di sebelahnya itu adalah contoh kalimat yang mendukung bahwa teks ini termasuk dalam teks eksplanasi. Sekian dari penjelasan saya. Inilah akhirnya. Sekian dan terima kasih. Semoga informasi yang saya berikan membantu bagi Anda.